Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila, yang telah mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Walladzi anzal kitaba nuran mubina, segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Walladzi ja'ala al-islama dinan wa minhaja, segala puji bagi Allah menjadikan kita muslim, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dapat haji mabrur. Saya aja kencang Pak, cuma nggak tahu berangkat atau tidak, wallahu alam. Kalau ditanya Pak mau berangkat, mau, sudah store paspor belum? Paspor aja belum di store, apalagi dananya. Gitu kira-kira. Jadi kalau haji ini luar biasa, ibu bapak harus sadar. Bapak mau kemana? Mau ke tanah suci. Mau ketemu dengan siapa? Ar-Rahman, yang maha suci, maha pengasih. Bisa ketemu enggak? Kalau yang didatangi suci, bersih, yang datang berlumuran dengan kotoran. Harus bersih juga. Oleh karena itu, syarat mutlak, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus bersihkan badan ini supaya tidak kotor. Kenapa? Karena itu untuk menemui Allah. Menemui Allah harus Allah yang subhanallah maha suci, maka kita juga harus bersih. Kelihatannya gampang, tapi hakikatnya mensucikan tangan. Imam Ghazali disebutkan dalam bukunya Ihya Ulumuddin, rahasia wudu, rahasia sholat, rahasia apalagi haji. Itu yang harus dipelajari. Membersihkan tangan supaya tangan ini jangan menyakiti orang. Membersihkan berkumur-kumur supaya ucapan kita ditata nanti di sana. Dari Allah. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala, dari Allah. Siap berjanji untuk mengabdi kepada Allah, untuk beramal. Kontraknya adalah ibadah. Terus mau kemana? Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada orang meninggal dunia, bisik di telinganya, la ilaha illallah. Tidak usah Muhammad Rasulullah. Loh, kenapa enggak Muhammad Rasulullah? La ilaha illallah aja susah, apalagi ditambah. Cukup la ilaha illallah. Kalau dia sudah ikut, mudah-mudahan akhir hayatnya la ilaha illallah. Terus bagaimana dengan Muhammad Rasulullah? Muhammad Rasulullah mulai sekarang, startnya dari sekarang. Tahapannya mulai balik, tek. Apa itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti Rasulullah. Baik, kita coba. Duyufur Rahman, haji mabrur, kita adalah saudara. Dua kali Pak. Yes, lihat sebelah kanannya. Yes, yes. Kita adalah saudara. Tatap baik-baik orang-orang di kiri kanannya. Dipanggil oleh Allah di tempatnya yang suci untuk menemuinya. Itulah ibu bapak yang akan rasakan ketika mengucapkan talbiyah. Ucapkan sekali lagi setelah saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duyufur Rahman, haji mabrur, kita adalah saudara.
dengan baik sangka kepada siapapun, insya Allah kepada Allah juga baik sangka. Kata Allah, ana inda zonni abdi. Aku, kata Allah, tergantung sangkaan hambaku. Kalau baik, baik juga sangkaan Allah. Kalau jelek, maaf, Allah juga pasti berprasangka demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, walaupun saya enggak berangkat. Mohon maaf, kepingin sekali mendampingi Bapak, tapi saya katakan tadi, yang diberangkatkan Allah adalah orang yang dipilih. Tahun ini Bapak dipilih, jangan sia-siakan waktunya, kesempatannya, kekuatannya, ilmunya, dapatkan semua ini, nanti ditambah oleh ustadz-ustadz kita, Pak Habib kita, insya Allah semoga semakin mantap hajinya, dan sekali lagi perbaiki hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Duyufur Rahman, Haji mabrur, kita bersaudara. Alhamdulillah. Kalau kelihatan dari wajahnya ini seger semuanya. Gimana Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, harus sehat ya. Persiapan harus maksimal. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Al-Fakir akhukum fillah, muhibbukum fillah. Boleh dipanggil Ananda, boleh dipanggil saudara, boleh dipanggil nama, pokoknya mana yang enak, biar kita semuanya menganggap satu sama lainnya bersaudara. Jadi yang pertama yang perlu dikedepankan itu, ya ini versi saya mungkin ya, semuanya insya Allah baik. Yang pertama itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat, sesuatu perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya apapun yang menjadi aktivitas kita, pekerjaan kita, perbuatan kita, amaliyah kita, gawian kita itu binniyat, yang menjadi penentunya adalah niat. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umrah itu wafdullah, mereka itu wufudullah, tamu spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf disambil jalan aja kayak Ustadz Benyamin ya. Lebih enak ya, interaksinya. Idza sa'alu u'tu. Oh, ini keberuntungannya menjadi tamunya Allah ini. Ini Rasulullah yang menyampaikan ya. Jadi kalau sudah Rasulullah yang menyampaikan, kita harus percaya, karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perkataannya itu pasti, tidak ada unsur hawa nafsu. Ya, apalagi dusta. Jadi kata Rasulullah, idza sa'alu u'tu, apabila mereka itu berdoa, u'tu. Ya, meminta, u'tu, diberikan. Meminta apa diberikan. Duyufur Rahman. Begitu, labbaik. Duyufur Rahman, labbaik. Apa lagi? Haji mabrur. Yang menjadi penentu dalam segala amal ibadah kita itu adalah niat. Yang kedua, menjaga hablum minan nas, hubungan sosial kita sesama kita manusia, terutama dalam satu rombongan kita, dengan lebih mengikat antara satu sama lainnya menjadi bersaudara. Pas saya sedang berdoa, nah depan multazam, ini ABC disebutkan, terakhir saya melihat perempuan cantik, sama kayak kamu dek, katanya, cantiknya itu. Saya tunjuk dia sembari saya memohon, ya Allah jadikan dia istri saya, karena saya belum menikah ya Allah. Dengan tulus saya minta. Ternyata itu perempuan bukan perempuan sembarangan. Saya dibawa langsung sama beberapa bodyguard, dan telunjuk saya, karena nunjuk dia perempuan tadi itu, ditataknya, dipotongnya telunjuk saya tadi itu. Ini jadinya
Alhamdulillah saya dapetin kayaknya wajahnya sama seperti kamu. Baru terbayang dia. Jadi waktu itu yang nunjuk-nunjuk abang katanya. Loh, kok ada yang tahu? Ya saya yang ditunjuk itu. Masya Allah. Kabul hajat. Jadi ini cerita kalau doa di sana itu makbulah. Meskipun tidak instan, langsung pada saat itu juga. Mungkin bisa pas datang ke sini, atau mungkin bisa setelah setahun kemudian, atau mungkin bisa setelah berapa bulan kemudian. Alhasil tidak ada doa yang tidak diijabah. Hadza minni wal afu minkum. Ingin lebih banyak yang saya sampaikan, tapi karena memang waktunya terbatas, kita berbagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita, untuk menjadi salah satu pembekalan ketika kita di sana. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai program perjalanan Bapak Ibu semua. Kita, Bapak dan Ibu, boleh dilihat di layar di depan, di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu. Yang pertama, mohon untuk membawa obat-obatan atau vitamin yang biasa Bapak dan Ibu konsumsi. Ya. Dan juga jangan lupa bawa kacamata hitam. Dan untuk payung boleh bawa, tapi nggak usah yang besar, yang kecil aja. Atau nanti di sana mau beli boleh, tapi jangan kaget harga payung di sana sama di Samarinda beda ya harganya. Kemungkinan kalau dirupiahkan mungkin satu payung 300.000 sekian kalau di Arab Saudi ya. Perhatian aja, khususnya bagi bapak-bapak yang ahli hisab ya, bahasa halusnya ahli hisab ya. Satu orang maksimal 2 slop. Kalau berangkat sama istri berarti bisa bawa 4 slop. Koper suami 2 slop, koper istri 2 slop. Bapak dan Ibu boleh dilihat, untuk jamaah haji kuota, keberangkatan kita pergerakannya dimulai tanggal 19 Juni untuk mengumpulkan koper di kantor DKU. Selanjutnya Bapak dan Ibu silahkan mengambil kunci kamar. Ya, nanti jika ada pertanyaan setelah sholat maghrib, boleh kalau ketemu saya boleh nanya langsung juga, boleh nanya ke anak-anak juga, boleh nanya ke Habib Anas juga. Insya Allah pertanyaan Bapak dan Ibu semua akan kami jawab. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bani Hakim. Saya adalah dokter untuk jamaah DKU di tahun lalu. Di sini saya datang untuk membantu menjelaskan masalah kesehatan apa yang terjadi paling banyak di tahun lalu. Jadi ini untuk diketahui juga, mayoritas untuk jamaah tahun lalu alhamdulillahnya tidak ada yang perlu dirujuk untuk rawat inap dan tidak ada yang harus dipulangkan kembali sebelum jadwalnya, dan tidak ada yang mengalami gangguan kesehatan berat. Untuk selanjutnya ini permasalahan haid. Nah, untuk permasalahan haid ini bagi jamaah perempuan yang masih mengalami proses menstruasi, ya, menstruasi itu kan nanti insya Allah itu dibantu untuk ditunda ya, kita bahasanya ditunda dengan menggunakan obat-obatan. Lalu nyeri otot wajar karena nanti kita jalan-jalan nggak itu jalannya bisa 7 kilo, 3 kilo ya, terutama kalau memang misalkan melakukan tawaf dan sa'i ya, itu nggak kerasa karena semangat kita menjalani ibadah, nggak kerasa, udah sampai pulang, sampai penginapan baru kerasa kok kencang-kencang kakinya, kok habis itu punggungnya sakit atau apa ya. Itu yang saya bilang tadi, kita lakukan tabung dulu tenaganya di awal. Jangan pas awal senang ke tanah suci, udah habis umroh, habis itu umroh lagi, tahu-tahu pas hajinya malah drop. Nah, lalu di sini ada satu kasus yang saya tidak tulis, tapi kasus ini sampai kami rujuk ke rumah sakit haji,
itu dikarenakan memang riwayat penyakit sebelumnya. Jadi sebelumnya yang bersangkutan ini seorang laki-laki di mana dia memiliki riwayat penyakit jantung dan dipasang ring. Tapi permasalahannya bukan jantungnya, namun di sini ada luka yang disebabkan oleh proses pemasangan ring tersebut. Lukanya sampai sana terjadi infeksi, jadi harus dilakukan tindakan di rumah sakit. Lalu tiba di Madinah nih rata-rata tubuh udah mulai terbiasa, udah mulai adaptasi dengan cuaca sehingga dia udah pileknya udah lebih baik. Tapi di sini yang justru muncul adalah masalah-masalah fisik, karena nanti hati-hati pada saat jalan dari penginapan menuju masjid itu memang terlihat keramiknya mungkin ini nggak panas, udah kita lepas sendal dulu baru habis itu kita injak keramiknya, nah itu bisa bikin melepuh, hati-hati apabila di siang hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bantu berikan. Saya dari Dr. Bani mengucapkan terima kasih sudah diperhatikan dan saya undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya mohon perkenalkan diri. Nama saya Dr. Ahda Firsta Putra Parmono. Mungkin bisa lebih enaknya dipanggil Dr. Putra. Hari ini, malam ini saya diberi amanah oleh DKU Tour dan Travel, khususnya ini Bapak Adlan ya, sahabat saya dari SD sampai SMA berjodoh kembali ketemu di haji tahun ini untuk memberikan materi terkait kesehatan ya, keselamatan ibadah Bapak dan Ibu selama menjalani proses haji di tahun 2023. Nah, untuk kendala yang mungkin akan ditemukan oleh Bapak Ibu, ada kondisi fisik Bapak Ibu yang nantinya akan kurang fit sebelum berangkat ya. Ada juga rasa cemas, rasa khawatir, ya, rasa curiga sebelum Bapak Ibu berangkat haji ya. Dan kemungkinan mungkin ada rasa segan, rasa tidak nyaman, rasa malu untuk menyampaikan riwayat penyakit yang Bapak Ibu pernah alami ya ke tim kesehatan atau dokter ya. Ya, untuk selama keberangkatan dan pemulangan ya, untuk perjalanan kita dari Indonesia menuju Arab Saudi ini perjalanannya panjang. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah sering keluar kota, ini nantinya akan berbeda ya. Perjalanannya membutuhkan waktu 12 jam ya, dengan alat transportasi akomodasinya berupa pesawat dan bus. Untuk di Arab Saudi tadi sudah disampaikan di presentasi yang awal bahwa bulan Juni nanti ya adalah puncak musim panas. Disampaikan suhu tertinggi mungkin bisa 50 derajat ya. Perbedaan makanan dengan di Indonesia juga akan berbeda, kelembapan yang berbeda. Jadi katakan bahwa kalau di Indonesia kita kepanasan yang dirasakan berkeringat, sedangkan kalau di Arab Saudi kalau kita kena udara panas kering, jadi kita nggak sadar kalau kita udah mengeluarkan banyak keringat, ternyata keringatnya menguap, jadi bisa potensi dehidrasi atau kurang cairan Bapak Ibu bisa tinggi ya. Lalu cuaca panas dan juga berdebu itu nanti ya. Ya, fatigue ini tadi ya penumpukan keletihan baik mental maupun fisik. Jadi ibadah nggak lancar, perasaan nggak nyaman, rasa letih, konsentrasi Bapak Ibu terganggu, pikiran Bapak Ibu berkabut karena letih secara mental dan fisik ya. Oke ya, sekian dan terima kasih materi kesehatan yang bisa saya sampaikan ya. Ini bentuk ikhtiar ya kita untuk sama-sama sehat, selamat, baik, haji mabrur selama di Arab Saudi ya. Saya mohon maaf kalau ada kata atau ucapan yang mungkin Bapak Ibu kurang berkenan atau saya ada salah berbicara, saya mohon maaf ya. Sekian dan semoga segala upaya kita dalam mempersiapkan keberangkatan ya bernilai ibadah, dimulai dari sini sudah dianggap sebagai ibadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin afdhalus salatu wassalam wa atamut taslim.
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, calon tamu Allah dan tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita alhamdulillah datang di sini dengan penuh dengan rasa semangat, gembira, betul tidak? Betul gak nih? Walaupun nggak kelihatan orang tembok, pasti nyambung lah. Kita mengetahui bahwasanya Bapak dan Ibu, kita berangkat haji ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita hebat atau punya keistimewaan, tidak. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan hamba-hambanya dan telah memampukan ya untuk menyaksikan ibadah haji. Ketika berangkat haji, kembali dari haji, ternyata dia meningkatkan kualitas imannya sehingga sholat 5 waktu di masjid. Itu namanya hajinya mabrur. Artinya kesimpulannya Bapak dan Ibu, bahwasanya nggak usah kita tanya siapa-siapa, karena semua jawabannya nggak ada yang tahu, cuman hanya jawaban insya Allah mabrur. Betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini lagi bawa mobil, ketika mendengar azan, kita lihat apakah ini azan sampai ke telinga saja atau sampai mengetuk hati kita. Kalau sampai ke telinga lalu tidak tergetar hati kita untuk sholat, artinya apa Bapak Ibu? Ibadah cintanya kita terhadap Allah dan kualitas iman kita terhadap Allah sangat rendah, sehingga kita anggap ini panggilan seperti panggilan siapapun. Padahalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga kita yang sehat agar kita mendengar azan, tapi karena kita penuh dengan hati kita cinta dengan dunia sampai meninggal dunia, lalu kita mendapatkan nyesel di dalam lubang kubur atau di alam barzakh. Kita nyesal kenapa? Karena dibudak oleh dunia sampai tua, sehingga ketika kita lihat di akhirat, orang teman kita, kawan-kawan kita masuk ke surga yang mencintai dunia plus akhirat, tapi kita sudah cinta dunia full sehingga akhirat kita lupakan. Kita lihat teman-temannya masuk ke surga, kita sedih tidak Bapak Ibu? Itu adalah ciri-ciri yang namanya haji kita mabrur, betul tidak? Yang kedua, biasanya ini difokus ya Bapak Ibu sambil menikmati. Biasanya kita akan kena batunya ya. Batunya semua tergantung kepada amal perbuatan kita di masa lalu. Misalkan seumpama ibu-ibu hobinya gosip. Pas datang ke rumah, bukan nenamu, kan biasanya kalau nenamu kita sediakan teh, kopi. Kalau zaman sekarang kita sediain, si anak fulan yang kemarin nikah udah mau cerai. Nah, itu namanya apa? Ghibah dan namimah, betul tidak? Ketika tiba di kota suci, Allah Subhanahu wa taala mengkasih, yaitu adalah ujian di dalam mulutnya atau lisannya, sehingga entah isitnya bengkak, entah sariawan. Ya Masya Allah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ringan saja Habib, ini kalau di Mekah kan nanti batuk segala macam itu, kemudian kita harus pakai masker. Bolehkah kita tahu memakai masker? Baik, alhamdulillah, itu jawabannya. Pertanyaan sangat luar biasa. Itu adalah pakai masker intinya, karena kita ada uzur syar'i namanya kan. Uzur itu adalah batuk, flu ya. Itu boleh, enggak masalah. Pakai masker agar menjaga orang lain jangan sampai ketularan. Tapi pertanyaannya satu, kalau orang sehat kebiasaannya pakai masker, itu hukumnya apa? Kan wajah nggak termasuk adalah aurat, betul tidak? Selama tidak ada pengumuman dari Menteri Kesehatan Saudi untuk wajib seluruh jamaah haji pakai pakai masker, itu nggak boleh ya. Assalamualaikum, nama saya Dini Hermani. Saya mau tanya masalah bayar dan nyabut bulu itu waktunya itu aja saya minta, berapa hari atau dari mana awalnya gitu ya. Pertanyaan Bapak saya rapikan dikit ya. Mulai larangan ihram berlaku itu kapan?
semenjak kita mengucapkan niat haji. Ketika kita mengucapkan niat haji, kita hindarin tuh yang namanya cabut bulu, bunuh binatang, ya, menyentuh sesuatu yang berwangi-wangi, sampai yaitu adalah tawaf al-ifadah, yaitu tahallul pertama, yaitu kita lihat untuk mengoles badannya dari belakang dan dadanya Rasulullah SAW, yaitu dengan wangi-wangian. Kira-kira jelas, bukan nyemprot ihram kita, ya Bapak Ibu, ya, ke badan kita sebelum kita mengucapkan niat umroh, haji, yaitu adalah sunnah. Kira-kira jelas. Lanjut lagi, untuk laki itu nggak boleh menghindarkan wangi-wangi setelah kita mengucapkan niat umrah. Memakai minyak di kepala, jenggot, bulu. Nah, itu justru Bapak dan Ibu sesudah mengucapkan itu larangan. Jadi bahkan nggak boleh kita pakai minyak apa tuh? Minyak buat jenggot, buat rambut, ya, itu nggak boleh, karena pasti sumbernya itu bikin risih atau mengganggu hambanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di namanya bulan haram haji itu adalah tidak boleh yang namanya terjadi pernikahan di bulan haji. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Larangan ihram? Ada tambahan? Saya hanya menambahkan saja, larangan-larangan ihram ini Bapak Ibu, ini berlaku ketika umroh dan haji, ya. Setelah umroh sudah selesai. Tetapi yang harus jadi perhatian Bapak Ibu semua, ketika haji, waktu selesai wukuf di Arafah, selesai tawaf ifadah, ya, selesai tawaf ifadah, jangan salah. Larangan-larangan ihram. Jadi setelah selesai tawaf ifadah, kita sudah boleh lepas ihram. Tetapi perlu diperhatikan apa? Seluruh larangan ihram ini tidak semuanya gugur. Masih ada larangan ihram yang melekat. Yaitu apa? Berhubungan suami istri. Ya. Jadi jangan sampai salah faham. Walaupun kita sudah tidak menggunakan ihram, tetapi masih ada kewajiban kita di Mina, larangan ihram itu masih menempel dengan Bapak Ibu semua. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Insyaallah hari ini Bapak Ibu istirahat agar besok semangat jam 8 pagi kumpul di sini, ya Bapak Ibu. Akhir kalami wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.